Selamat malam, perkenalkan nama saya Immanuel Bere, NIM 2103020094, kelas 1C dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada video kali ini, saya akan mereview buku dengan judul Introduction to Sociology oleh Henry L. Tishker. Perspektif sosiologi. Sosiologi sebagai poin pengantar. Sosiologi adalah studi ilmiah yang membahas tentang masyarakat, manusia, dan interaksi sosial. Sebagai sosiologi, tujuan utama kita adalah memahami situasi sosial dan mencari pola yang berulang dalam masyarakat. Fokus utama dalam sosiologi adalah kelompok, bukan individu. Sosiolog berusaha memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat, kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka, dan dengan demikian menentukan peristiwa sosial. Apakah sosiologi ada akal sehat? Akal sehat adalah apa yang orang kembangkan melalui pengalaman hidup, kehidupan sehari-hari. Dalam arti yang sangat nyata, seperangkat harapan tentang masyarakat dan perilaku masyarakat yang memandu perilaku kita sendiri. Sosiologi dan sains. Sosiologi umumnya digambarkan sebagai salah satu ilmu sosial. Sains mengacu pada kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis yang menunjukkan pengoperasian hukum-hukum umum. Sosiologi juga menggunakan metode penyelidikan umum yang sama yang digunakan dalam ilmu alam. Seperti ilmuwan alam, sosiologi menggunakan metode ilmiah, suatu proses di mana kumpulan pengetahuan dibangun melalui pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Ilmu-ilmu sosial terdiri dari semua disiplin ilmu yang menerapkan metode ilmiah untuk mempelajari perilaku manusia. Perkembangan sosiologi. Bukan kebetulan bahwa sosiolog muncul sebagai bidang studi yang terpisah di Eropa selama abad ke-19. Itu adalah masa gejolak, periode di mana tatanan sosial yang ada guncangan oleh revolusi industri yang berkembang dan pemberontakan kekerasan melawan penguasa. Orang-orang yang menemukan melalui penjelajahan dunia bagaimana orang lain hidup pada saat yang sama, kekuatan gereja untuk memaksakan pandangannya tentang benar dan salah juga menurun. Fungsionalisme atau fungsionalisme struktural seperti yang sering disebutkan dalam tulisan-tulisan Spencer dan Durkheim dan karya para sarjana seperti Parsons dan Merton. Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari struktur atau bagian yang sangat sering terkait yang berfungsi atau beroperasi bersama secara harmonis. Fungsionalisme dan teori konflik dapat dianggap sebagai sisi berlawanan dari mata uang yang sama. Meskipun sangat berbeda satu sama lain, mereka memiliki kesamaan tertentu. Kedua pendekatan berfokus pada fitur struktural utama dari seluruh masyarakat dan berusaha memberi kita pemahaman tentang bagaimana masyarakat bertahan dan berubah. Sosiologi kontemporer. Nah, di sini teori tentang sosiologi kontemporer terus membangun ide-ide orisinal yang diusulkan dalam fungsionalisme, teori konflik, dan perspektif integrasionis. Melakukan sosiologi atau metode penelitian. Proses penelitian. Ada banyak kesamaan antara apa yang dilakukan seorang detektif dalam upaya memecahkan suatu kejahatan, apa yang dilakukan oleh sosiolog dalam menjawab atau masalah penelitiannya. Max Weber percaya bahwa ilmuwan sosial harus menggambarkan dan menjelaskan apa yang ada daripada meresepkan apa yang seharusnya. Tujuannya adalah pendekatan sosiologi yang bebas nilai. Namun semakin banyak sosiolog saat ini
yang mengakui bahwa penelitian yang sepenuhnya bebas nilai tidak mungkin dilakukan lagi. Budaya. Konsep dari budaya. Budaya pada dasarnya adalah cetak biru untuk hidup dalam masyarakat tertentu. Dalam pidato umum, orang sering menunjuk pada orang yang berbudaya sebagai seseorang yang memiliki minat pada seni, sastra, atau musik. Setiap kelompok sosial memiliki budayanya sendiri yang spesifik. Caranya sendiri dalam melihat, melakukan, dan membuat sesuatu, tradisinya sendiri, dan lain sebagainya. Orang sering membuat penilaian tentang budaya lain sesuai dengan adat dan nilai-nilai yang ada dalam budaya tersebut. Sebuah praktik yang oleh para sosiolog disebut etnotrentisme. Relativisme budaya membutuhkan perilaku dan kebiasaan untuk dilihat dinamis dan konteks di mana mereka terjadi. Budaya material terdiri dari teknologi manusia, semua hal yang dibuat dan digunakan manusia. Budaya non-material adalah setiap masyarakat juga memiliki budaya non-material yang terdiri dari totalitas pengetahuan, kepercayaan, nilai, dan untuk aturan perilaku yang sesuai. Asal bahasa. Bahasa memungkinkan manusia untuk mengatur dunia di sekitar mereka ke dalam kategori kognitif berlabel yang menggunakan label untuk berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, bahasa sangat memungkinkan mengajarkan dan berbagai nilai, norma, budaya, non-material yang baru saja kita bahas tadi di atas, dan lain sebagainya. Sosialisasi dan pengembangan. Setiap manusia dilahirkan dengan seperangkat gen, unit materi biologis yang diwariskan dari turun-temurun. Setengah diwarisi itu dari ayah, ibu, ataupun dari keturunan gen lainnya. Dan anak-anak dibesarkan dengan sangat berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Keluarga. Bagi anak-anak kecil di sebagian besar masyarakat, dan tentu saja dalam masyarakat Amerika, keluarga adalah dunia utama selama beberapa tahun pertama kehidupan anak tersebut, sebelum anak itu berkeluarga atau mendapatkan kehidupan sendiri. Sekolah. Sekolah adalah lembaga yang dimaksud untuk mensosialisasikan anak-anak dalam keterampilan dan pengetahuan yang dipilih. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sekolah telah diberi tugas tambahan. Misalnya, di komunitas dan lingkungan miskin, program makan siang dan sarapan pagi di sekolah merupakan sumber gizi seimbang yang penting bagi anak-anak zaman sekarang. Interaksi sosial. Max Weber adalah salah satu sosiolog pertama yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam studi sosiolog, di mana interaksi sosial terjadi membuat perbedaan dalam artian Edward et al. Mengidentifikasi 3 elemen yang secara bersama-sama menentukan konteks interaksi sosial. Yang pertama, latar atau tempat fisik. Yang kedua, lingkungan sosial. Dan yang ketiga adalah aktivitas di sekitar interaksi sosial tersebut. Unsur interaksi sosial. Orang tidak berinteraksi atau satu sama lain sebagai makhluk hidup anonim. Mereka datang bersama-sama dalam konteks lingkungan tertentu dan dengan tujuan tertentu. Unsur interaksi sosial memiliki beberapa status. Status adalah posisi signifikan secara sosial yang ditempati orang. Status umum dapat berkaitan dengan agama, pendidikan, etnis, dan pekerjaan. Kelompok organisasi sosial. Fungsi dari grup. Kelompok lebih dari sekedar jabatan antar individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kami menghabiskan banyak waktu kami dalam satu kelompok atau yang lain dan mempengaruhi kelompok lain terhadap kami terus berlanjut mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kelompok kami. Fungsi dari penyimpangan.
perilaku menyimpang dan kontrol sosial. Durkheim mengamati bahwa perilaku yang menyimpang adalah bagian integral dari semua masyarakat yang sehat. Mengapa itu benar? Karena jawabannya menurut Durkheim adalah bahwa dengan adanya perilaku menyimpang, suatu kelompok sosial menjadi berhatu dalam tanggapannya. Fungsi menyimpang itu merupakan ancaman bagi tatanan masyarakat, menimbulkan kebingungan tentang norma. Ini merusak kepercayaan hubungan sosial antar masyarakat, dan menyimpang juga mengalihkan sumber daya yang berharga. Kelas sosial di Amerika Serikat. Kelas sosial terdiri dari kategori orang yang berbagi kesempatan yang sama, posisi ekonomi dan kejurusan yang sama, gaya hidup yang serupa, dan sikap dan perilaku yang serupa. Kemiskinan pada tingkat yang sangat besar. Kemiskinan mengacu pada suatu kondisi di mana orang tidak memiliki cukup uang untuk mempertahankan standar hidupnya. Stratifikasi global. Stratifikasi sistem dapat terjadi dalam dua cara, yaitu pertama, orang dapat ditugaskan untuk peran sosial, dan kedua, posisi orang yang dalam hierarki sosial dapat didasarkan pada tingkat tertentu pada status mereka sendiri. Minoritas, ras, dan etnis. Definisi genetik. Ahli genetik mendefinisikan ras dengan mencatat perbedaan frekuensi gen di antara kelompok yang dipilih. Konsep dari minoritas adalah setiap kali ras dan etnis dibahas, biasanya diasumsikan bahwa objek diskusinya adalah kelompok minoritas. Standar gender. Apakah jenis kelamin terpisah dan tidak sama sekali? Sosiologi membuat perbedaan penting antara seks dan gender. Jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik dan biologis antara pria dan wanita. Secara umum, perbedaan jenis kelamin dibuktikan dengan perbedaan fisik dalam autonom, kromosom, hormonal, dan fisiologis. Pernikahan dan pengaturan keluarga alternatif. Sifat kehidupan keluarga. Antropologi George D. Murdoch mendefinisikan keluarga sebagai kelompok sosial yang didirikan oleh 4 tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi. Fungsi keluarga. Ilmuwan sosial sering menugaskan unit keluarga fundamental, orang tua yang menikah dan keturunannya, sejumlah fungsi dasar yang dilayaninya di sebagian besar. Keluarga inti adalah bentuk keluarga yang paling dasar dan berdiri dari pasangan suami istri dan anak kandung atau anak angkat mereka. Agama. Sifat agama. Agama adalah sistem kepercayaan, praktik, dan nilai filosofis yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Itu mendefinisikan yang suci, membantu menjelaskan kehidupan, dan menawarkan keselamatan dari masalah keberadaan manusia. Ritual dan doa. Semua agama telah memformalkan ritual sosial, tetapi banyak juga yang menampilkan ritual pribadi seperti doa. Tentu saja peristiwa ini yang membentuk ritual sangat bervariasi dari satu budaya ke budaya yang lainnya. Emosi, faktor yang mempengaruhi dalam agama. Salah satu fungsi ritual dari doa adalah untuk menghasilkan keadaan emosi yang sakral, seksual, keyakinan. Semua agama mendukung sistem kepercayaan, biasanya yang mencakup tatanan spiritual dan seringkali seperangkat nilai untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Organisasi. Banyak agama memiliki struktur organisasi di mana para spesialis dapat direkrut dan dilatih. Sihir. Di beberapa masyarakat, sihir melayani beberapa fungsi agama, meskipun ada perbedaan esensial dalam keduanya. Dan berikut adalah kesehatan dan penuaan. Penyakit tidak dapat melibatkan tubuh, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial, citra diri, dan perilaku individu. Didefinisikan sebagai sakit memiliki konsekuensi yang tidak tergantung pada efek fisiologis apapun.
Talcott Parsons telah menyarankan bahwa untuk mencegah konsekuensi penyakit yang berpotensi mengganggu pada kelompok atau masyarakat, ada peran aktif atau peran sakit itu. Peran sakit adalah seperangkat norma budaya bersama yang melegitimasi perilaku menyimpang yang disebabkan oleh penyakit dan menyalurkan individu ke dalam sistem perawatan kesehatan. Dan yang berikut adalah perilaku kolektif dan perubahan sosial. Apa sebenarnya perubahan sosial itu? Cara terbaik untuk menganalisis bagaimana sosiologi mendefinisikan perubahan sosial adalah contoh penemuan lokomotif uap itu sendiri bukan merupakan perubahan sosial, tetapi penerimaan, penemuan, dan penyebaran transportasi kereta api itu. Apa yang menyebabkan perubahan sosial? Sosiolog telah menyebutkan beberapa faktor-faktor tersebut yang akan kita bahas di sini dikategorikan sebagai sumber perubahan internal dan eksternal. Yang pertama, sumber internal perubahan sosial. Istilah ideologi paling sering mengacu pada seperangkat keyakinan, nilai dan norma agama atau sekuler yang sering terkait dengan membenarkan pengajaran serangkaian tujuan tertentu melalui seperangkat sarana tertentu. Sumber internal perubahan sosial mencakup faktor-faktor yang berasal dari masyarakat tertentu dan yang secara tunggal atau dalam kombinasi menghasilkan perubahan signifikan dalam organisasi dan struktur sosial tersebut. Dalam studi Crowds and Power, Alice Gottlieb mengaitkan ciri-ciri berkaitan dengan kerumunan, yaitu perilaku kelompok dan sosial mengubah. Yang pertama dari pantai tersebut adalah atribut kerumunan. Yang pertama, kerumunan menghasilkan diri sendiri. Kerumunan dicirikan oleh kesetaraan. Yang ketiga, kerumunan menyukai kepadatan dan orang banyak membutuhkan arahan dari kerumunan tersebut. Kerumunan ekspresif, kerumunan ini merupakan kerumunan bersama-sama dengan janji kepuasan pribadi melalui partisipasi aktif dalam kegiatan dan cara. Contohnya, banyak penonton konser rock yang tidak puas hanya dengan mendengarkan musik dan menonton pertunjukannya saja. Gerakan sosial. Gerakan sosial adalah suatu bentuk perilaku kolektif di mana sejumlah besar orang diorganisir atau disiagakan untuk mendukung dan membawa atau menolak perubahan sosial. Oleh kepemimpinan merupakan unsur penting munculnya suatu gerakan sosial. Jadi suatu kepemimpinan itu membentukkan suatu gerakan sosial. Demikian dari video saya pada kali ini. Sekian dan terima kasih.